Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, karena kebaikannya yang selalu Tuhan limpahkan atas kita. Dan kita patut selalu mengucap syukur, serta percaya bahwa Tuhan ada bersama kita, memimpin dalam rencananya yang indah. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada lagi saat ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 13-14. Tertulis demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang uskup yang hidup di abad keempat Masehi yang lahir di kota Patara dan melayani di kota Mira yang terkenal sebagai kota Demre saat ini di Turki. Uskup ini sangat baik, dermawan, murah hati. Dia mewarisi kekayaan yang begitu besar dari orang tuanya. Tapi kekayaan itu ia tidak gunakan sendiri, namun dia bagi-bagikan kepada orang-orang miskin dan anak-anak yang menderita. Nama uskup ini dikenal sebagai Santo Nikolas. Dan dari Santo Nikolas ini muncul sosok yang seringkali mengisi acara-acara hari Natal di seluruh dunia, yaitu Sinterklas. Walaupun Sinterklas sudah dimodifikasi dan digambarkan sebagai sosok yang bisa terbang dengan rusa, tinggal di kutub utara, tapi sosok Sinterklas ini sebenarnya diinspirasi oleh seorang tokoh nyata yang bernama Santo Nikolas. Perbuatan baiknya menjadikan dirinya terkenal. Perbuatan baiknya menjadi ciri dari kehidupan imannya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 13-14 ini tertulis, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini Rasul Petrus menasehati orang-orang percaya supaya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan bukan hanya melakukan saja, tapi rajin berbuat baik. Artinya adalah perbuatan baik itu dilakukan secara konsisten dan dalam intensitas yang tinggi. Rajin berbuat baik bukan hanya sekedar sekali dua kali, tapi rajin berbuat baik merupakan tindakan berulang-ulang yang terus-menerus dilakukan secara konsisten setiap hari. Dan di sini dikatakan dengan gaya pertanyaan retoris, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tidak ada yang akan berbuat jahat kepada kita kalau kita rajin berbuat baik. Ini yang akan terjadi. Kita justru akan menerima yang baik, bahkan menerima balasan yang baik itu dari Tuhan. Namun tidak berhenti di situ. Ada kalimat selanjutnya yang dinyatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Walaupun kita menderita karena kita berbuat baik, walaupun kita tidak mendapat balasan dari sesama karena perbuatan kebaikan kita, tapi kita adalah orang-orang yang berbahagia. Berbuat baik itu membawa kebahagiaan. Berbuat baik itu membawa berkat dalam hidup kita. Dan berbuat yang baik itu menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan adalah sumber kebaikan, dan Tuhan senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Orang yang hidup terus-menerus dalam kejahatan tidak suka berbuat baik, sukanya berbuat yang tidak baik, pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari rajinlah berbuat baik, sebagaimana yang difirmankan Tuhan kepada kita. Ini merupakan prinsip yang harus menjadi pegangan hidup kita sebagai orang percaya. Rajinlah berbuat yang baik, karena itu merupakan ciri kita sebagai anak-anak kerajaan sorga. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini melalui perbuatan-perbuatan kebaikan yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami diajar, kami dibuat mengerti lebih lagi akan kehendak-Mu atas setiap kami, orang-orang percaya, anak-anak-Mu yang telah ditebus oleh kuasa darah-Mu. Tolong kami supaya kami hidup dalam kebaikan dan rajin berbuat baik, sebagaimana yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Sekalipun orang-orang melakukan yang jahat bagi kami mau melakukan yang baik. Kami mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan kami yakin sesuai janji firman-Mu, perbuatan baik kami tidak akan sia-sia, tapi kami akan senantiasa berbahagia karena mendapatkan balasan yang dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikan kami pribadi yang selalu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.